Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Sahabat RSMB, senang sekali bersama saya Sidik dapat menemani Anda dalam acara Syiar Ramadan 1443 Hijriah. Alhamdulillah kita telah memasuki hari yang ke-27 di mana ada waktu nih ya 3 hari lagi untuk kita bisa meningkatkan iman dan takwa kita dan juga bisa memperdalam ibadah-ibadah dan juga bisa mengamalkan amalan-amalan soleh. Dan tentunya mudah-mudahan kita diberikan kesehatan serta kelancaran dalam menjalankan ibadah Ramadan ini. Dan juga kita alhamdulillah telah melaksanakan vaksin pertama, vaksin kedua, dan juga vaksin ketiga. Dan juga telah melakukan swab PCR. Sehingga saat ini kita telah bebas menggunakan masker. Baik, sesuai dengan tema kita kali ini yaitu Idul Fitri menuju manusia paripurna. Dan di sini telah hadir narasumber yaitu Bapak Tarsa Ahmad Fauzia SAG selaku Kepala Pembina Rohani. Baik, di sini ada Bapak Tarsa Ahmad Fauzia. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bapak? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, lancar ya Pak ya. Insya Allah. Karena kita 3 hari lagi nih ya Pak ya. Udah, Insya Allah. soalnya mudah-mudahan kita diberikan kekuatan serta kesehatan ya Pak ya. Amin. Amin. Baik, Pak, mengenai tema kita kali ini yaitu Idul Fitri menuju manusia paripurna. Sebetulnya maknanya apa sih Pak dari tema kita kali ini? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammadi wa ala ali Muhammad. Baik, Kang Sidik, tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di penghujung Ramadan kali ini kita masih berikan kekuatan, kemampuan dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bil khusus dalam menjalankan ibadah Ramadan tahun kali ini. Kalau tadi berkenaan dengan Idul Fitri menuju manusia paripurna, mari kita lihat lagi ke belakang. Al-Baqarah 183. Allah menyampaikan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Lalu kita gabungkan lagi dengan Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dua ayat Al-Quran tadi, surat Al-Imran ayat 102 dan Al-Baqarah 183 merupakan ayat yang berkaitan untuk menuju manusia yang paripurna. Di dalam Al-Baqarah 183 Allah menyampaikan tadi ada kalimat kutiba. Kutiba itu asal kata daripada al-katbu. Maka para alim ulama menyampaikan al-katbu itu punya makna mengumpulkan, menguatkan, mengokohkan, menarikan. Bahkan para mufassirin menyampaikan mengumpulkan. Al-katbu itu mengumpulkan. Mengumpulkan apa? Allah mengumpulkan amal-amal manusia. Amal apa? Allah mengumpulkan kebaikan-kebaikan daripada amal-amal manusia itu sendiri. Oleh karena itu, sebetulnya kalau kita melihat konteks daripada Al-Baqarah 183 berkenaan dengan kalimat kutiba, maka 11 bulan itulah kita mengumpulkan amal-amal kebaikan kita seperti kita dalam sebuah perlombaan, dalam sebuah pertandingan. Maka goalnya itu adalah di bulan Ramadan. Taruhlah dalam sebuah pertandingan ada turnamen, ada babak penyisihan, ada babak semifinal, perempat final, sampai ke final, sampai kepada finalnya. Maka 11 bulan itu, pasca bulan Ramadan, 1 Syawal dan sampai pada 1 Ramadan, sebetulnya itu adalah masa penyisihan. Di situ manusia berkumpul, di situ manusia beramal, berbuat amal kebaikan dan sebagainya. Lalu masuk pada bulan Ramadan, maka di bulan Ramadan itu kebaikan-kebaikan Allah hamparkan. Lantas kita berusaha untuk mendapatkan kebaikan itu
sebagai ajang final kita untuk mendapat Kemenangan gitu Pak ya. kemenangan. Maka pantas kalau Idul Fitri itu adalah disebut hari kemenangan. Manusia telah berlomba, manusia telah berjuang, beribadah, ujungnya Idul Fitri. Ya. Ujungnya Idul Fitri. Lalu kalau tadi ditanya, apa sih, bagaimana sih? Sebetulnya ada sebuah proses. Ketika kita menuju pada sebuah titik manusia paripurna itu, kita lihat bahwa manusia, pernah saya sampaikan, bahwa manusia itu diciptakan dalam keadaan bersih, tidak tercoreng-moreng dengan satu titik dosa pun. Ya. Maka kembali kepada Allah pun harus bersih, harus beramal saleh, membawa bekal yang baik. Nah, di situ ada proses untuk mencapai amal yang baik, ada proses Ya, sebetulnya betul. di situ. Ada ikhtiar, ada usaha, dan lain sebagainya, dan sebagainya. Nah, Kang Sidik, ketika dikaitkan dengan yang disebutnya bagaimana sih menempuh Idul Fitri menjadi manusia paripurna tersebut, minimal ada 4 poin. Ada 4 poin ya Pak? Iya, Itu. yang pertama, yubadiru fi ta'atillah. Jadi manusia setelah melaksanakan saum Ramadan, lantas melaksanakan ibadah yang lain menuju Idul Fitri, maka dasarnya itu adalah, prosesnya itu adalah bagaimana dia mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ati Allah wa ati'ur Rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yubadiru fi ta'atillah. Bukankah kita telah mengikrarkan janji di hadapan Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, hidupku, matiku diserahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita pernah berjanji, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Itulah perjanjian ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk perjanjian. Refleksinya bagaimana? Refleksinya adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ketika Allah menyampaikan, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan manusia dan jin kecuali beribadah kepadaku. Kita telah menjawab itu semua. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita beribadah, hanya kepada Allah pula kita mohon pertolongan. Yubadiru fi ta'atillah. Ya. Maka Idul Fitri itu menjelmakan diri menjadi manusia yang paripurna karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah memanggilnya, ketika Allah menyerukannya, apapun yang dilakukan pada saat itu, maka dia tinggalkan seluruh atribut kegiatannya kecuali menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Idul Fitri menjelmakan manusia paripurna, salah satunya adalah yubadiru fi ta'atillah. Sejauh mana dia taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai manusia abdinya Allah tersebut. Ya. Yang kedua, ketika bicara menuju manusia paripurna, wa yajtanibul maharim. Kita kan sedih tahu. Ya. Bahwa Allah mengharamkan perbuatan-perbuatan haram. Allah mengharamkan makanan-makanan yang haram. Itu bisa kita lakukan. Wa yajtanibul maharim, maka yang dimakannya itu, maka yang dikerjakannya itu adalah terhindar dari perbuatan yang haram. Artinya, perbuatan yang baik-baik saja, perbuatan yang makanan yang halal-halal saja yang dimakannya. Bisa. Coba kita lihat. Ya. Jangankan makanan yang haram, yang halal pun kita tinggalkan dari terbit fajar sampai terbenam matahari pada saat bulan Ramadan. Jangankan makanan yang haram, yang halal pun kita tinggalkan dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Apalagi yang haram. Siapa yang demikian itu? Orang-orang yang melaksanakan ibadah saum. Untuk apa? Untuk mendapatkan jelmaannya sebagai manusia paripurna di Idul Fitri tersebut. Itu kan? Iya, betul. Iya. Yang kedua, jangankan kita
melakukan perbuatan asusila, perbuatan maksiat, istri kita yang sah kita tinggalkan dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Kapan itu? Pada bulan Ramadan. Ya. Pada istri kita yang sah, tapi kita tinggalkan itu dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Maka jangankan berbuat maksiat atau asusila, maka dengan istri yang sah saja kita tinggalkan. Pada saat apa? Pada saat bulan Ramadan, pada saat kita melaksanakan saum. Jangankan kita mencuri, jangankan kita mengambil hak orang lain, kita pun di bulan Ramadan kita sampaikan kepada orang lain, kita serahkan kepada orang lain dengan zakat. Pada hak kita itu, tetapi kita rela untuk memberikannya kepada orang lain. Artinya, jangankan kita mengambil hak orang lain, hak kita pun kita serahkan kepada orang lain untuk zakat fitrah, zakat mal infak dan sedekah. Ya. Maka wayajtanibul maharima, orang yang saum itu sanggup meninggalkan perbuatan-perbuatan yang diharamkan Allah, sanggup meninggalkan makanan-makanan yang diharamkan Allah. Untuk apa? Untuk mendapatkan Idul Fitri, manusia yang paripurna kembali kepada fitrah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi seperti tadi yang disebutkan Pak, bahwa bulan Ramadan pastikan meninggalkan istri dari mulai nanti ya pas nanti buka puasa gitu ya. Itu tidak boleh atau bagaimana pada saat dilarang. Tidak boleh, haram hukumnya. Kalau kondisinya itu pada saat suaminya itu lagi bekerja gitu Pak. Nah itu bagaimana hukumnya? Bekerja, maksudnya akan meninggalkan istri gitu ya. Maka ya, ketika ketika di bulan Ramadan di siang hari, maka kita tidak boleh beribadah dengan istri, tanda kutip. Tapi kalau selesai pada malam hari, dibolehkan. Boleh gitu. Suaminya datang bekerja jauh, terus pada malam hari datang, suaminya pengen ibadah dengan istri, boleh. Tapi di siang hari tidak boleh melakukan itu. Maka tadi, jangankan istri yang tidak sah, yang sah pun ketika saum itu ditinggalkan. Berarti dalam tanda kutip itu tanda kutip. Ya. Mungkin kalau ya mungkin setelahnya mungkin bisa setelah nanti pas saat sahur gitu ya, itu mungkin ada yang dilakukan gitu ya untuk membersihkan diri gitu ya setelah itu ya Pak. Karena kalau misalnya seperti itu mungkin, atau bisa nanti setelah azan itu mungkin bisa dilakukan Pak. Segerakan untuk bersuci. Segerakan untuk bersuci. Jadi jangan dibiarkan seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Jadi untuk mendapatkan manusia paripurna pasca Idul Fitri, pasca Ramadan itu adalah wa yuhsinu ila man asaa ilai. Apa maksudnya? Maka pantas kan Sidi, kalau orang itu berbondong-bondong, berdesak-desakan, berpanas-panasan siang, malam, pagi hari untuk mudik, menjumpai keluarganya dan lain sebagainya. Karena ingin saling memaafkan, ingin bersilaturahim antara satu dengan yang lainnya dalam keluarga itu. Kan banyak sekarang orang berjubel dengan kendaraannya dan sebagainya, rela berpanas-panasan menunggu lama. Wa yusinu ila man asa ila, ingin saling memaafkan, walaupun pada dasarnya saling memaafkan itu adalah jelang masuk bulan Ramadan. Kenapa demikian? Karena Ramadan itu diibaratkan sebuah wadah yang bersih, yang suci, yang antik. Maka ketika masuk di dalamnya pun harus benda-benda orang-orang yang antik, yang bersih, yang suci. Kang Sidik punya lemari bagus terbuat dari pelapisan emas. Disimpan di situ. Yang disimpan di situ kira-kira kompor butut atau barang-barang yang antik. Barang yang antik sangat tidak mungkin dan tidak pas ketika panci butut dimasukkan kepada lemari yang antik itu. Maka oleh karena itu Ramadan adalah bulan yang antik, bulan istimewa. Ketika masuk di dalamnya adalah orang-orang yang antik, yang bersih, yang saling memaafkan antara satu dengan yang lain. Tetapi tadi
budaya mudik adalah budaya masyarakat kita. Ya. Orang berbondong-bondong, bermaaf-maafan, sudah lama tidak jumpa, lantas kembali ke kampung halamannya. Wayuh sinu ilaman asa'a ila, ingin menyambung silaturahim, berkangen-kangenan. Boleh? Boleh, sangat boleh. Anak Islam memerintahkan untuk saling bersilaturahim antara satu dengan yang lainnya, karena silaturahim adalah sifatnya berdoa dan saling mendoakan. Ya. Itu yang ketiga. Yang keempatnya adalah wasolatul khamsu ma'al iman. Kasih D. Ya. Jadi Ramadan itu adalah bulan segala-galanya. Ibadahnya terkumpul di situ, bahkan orang berdesak-desakan untuk melaksanakan ibadah qiyamul lail, tarawih. Di hari pertama penuh orang berdesak-desakan ingin tarawih. Hari kedua demikian, hari ketiga demikian, hari keempat demikian. Hari yang ke-20-nya berdesak-desakan di mall. Ya, harusnya di akhir perjalanan bulan Ramadan itu adalah hari di mana kita harus lebih gigih lagi, lebih dekat lagi, lebih bersemangat lagi untuk beribadah. Maka di situ wasolatul khamsu ma'al imam, maka berjamaahlah sholat itu dengan imam. Di mana? Tentunya ini adalah di masjid. Ya, betul Pak. Di masjid. Maka boleh jadi hari ini, 10 hari terakhir ini, banyak saudara-saudara kita yang melakukan i'tikaf. Ya, betul. I'tikaf di sana. Ingin apa? Ingin mendapatkan kebaikan-kebaikan pada bulan Ramadan tersebut. Tapi sebagian orang tuh banyak yang tidak mengerti sebetulnya yang dilakukan i'tikaf itu yang seperti apa gitu Pak. I'tikaf itu kan berdiam diri. Ya malah kan ke masjid tapi malah tidur gitu kan. Iya. Bangun itu seperti tahajud gitu kan Pak. Betul. Jadi sebetulnya i'tikaf itu kan berdiam diri saja. Ya. Hanya kalau berdiam diri saja kan mungkin tidak lucu kalau di masjid. Ya. Maka diam diri sini bunyi mana adalah beribadah, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah. Jadi berdiam diri di masjid itu adalah zikrullah. Dzikir kepada Allah, membaca Quran, sholat sunnah, dan sholat-sholat yang lainnya. Banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan ketika kita i'tikaf di sana. Tapi pada dasarnya, i'tikaf itu adalah berdiam diri di masjid. Sampai Rasulullah kan 10 hari terakhir tidak pernah keluar. Ya. Tidak pernah keluar Rasulullah. Sampai maaf dalam suatu keterangan dijelaskan ketika beliau ingin dikeramasi rambutnya, maka dikeluarkanlah lewat jendela masjid, lalu para istrinya itu mengkeramasi rambutnya itu. Luar biasa. Jadi tidak keluar masjid sama sekali gitu ya Pak ya? Sama sekali. Jadi makan di situ, tidur di situ, ya beribadah tentunya di situ. Ya. Tentunya berdiam diri dan dibarengi dengan ibadah gitu. Tentunya kan? Seperti itu. Bukan hanya berdiam diri tapi tidur terus juga tidak, maksudnya diibaratkan tahajud gitu ya, tidur terus bangun lagi hanya sholat tahajud berdoa gitu. Iya, minimal kan sini ketika kita berkaitan dengan i'tikaf, berdiamlah diri di sana untuk beberapa jam, bertafakur kepada Allah, merenungkan perjalanan ibadah kita sudah sejauh mana sih. Alangkah sangat ruginya ketika Allah menyampaikan wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Itu kan surat Al-Asr. Ya, sangatlah rugi orang-orang yang tidak punya kesempatan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Rugi kata Allah. Sekarang usia kita berapa Kang Sidik? Berapa? Saya berapa? Saya usia sudah sekira 53 tahun usia saya. Kalaulah saya usia yang 53 tahun itu atau berapapun itu, lantas hanya dipergunakan 5 tahun untuk berbuat baik saja, lantas yang sekian puluh tahunnya kemana? Tidak dimanfaatkan baik, rugi. Seorang punya usia 60 tahun, lantas baru tersadar 3 tahun kemudian, lantas yang 57 tahunnya kemana? Kan sangat rugi. Ya. Itu kesadarnya pas begitu usia lanjut begitu ya Pak. Itu kan kebanyakan seperti, tapi ya mudah-mudahan kita husnul dzon, itu adalah husnul khatimah. Tetapi sebetulnya kan
Usia sudah 60 tahun, tapi sholatnya kadang-kadang bolong, Ya, kadang-kadang seperti itu kan. betul, betul. Usia udah 60 tahun ke masjid tidak pernah. Betul, Pak. Usia 60 tahun baca Quran terbata-bata. Lantas mau kemana? Ya, Nah, itu kan. Apa? Mau jadi foto model sudah tidak laku, ya. peragam juga tidak laku. Paling model iklan yang obat batuk mungkin ya. Iya. Saat ini memang saya sering melihat atau ya mengamati gitu Pak ya. Mm-mm. Yang tersadarnya itu mungkin di usia-usia lanjut gitu Pak ya. Ketika, aduh, kok pada saat orang tua menyadarkan gitu ya. Mm-mm. Bapak tuh misalkan mengajinya tuh seringnya tuh pada saat usia lanjut gitu. Mm-mm. 60 tahun atau enggak pada saat ibu usia 50 tahun gitu. Oh, ini waktu mudanya bagaimana gitu. Nah, Iya. itu yang sering diingatkan mungkin ke saya atau dan sebagainya gitu ya yang Betul. saya amati. Itu mungkin yang terjadi dengan penjelasan yang tadi juga Pak ya. Mm-mm. Bahwa di usia kesadarannya mungkin di usia lanjut yang lebihnya itu kemana gitu. Iya. Itu yang sangat disayangkan sih sebetulnya ya Pak. Iya, Bapak kan sering menyaksikan Hmm. dengan sedih. Ketika saudara-saudara kita selesai bekerja, lantas memandang adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Padahal saudara-saudara kita lewat depan masjid, Ya, lewat saja. Kenapa sih tidak terenyuh gitu, ya. tidak terpanggil untuk melaksanakan ibadah sholat saja. Bukan hanya dilewat saja Pak ya. Betul, berapa lama sih sholat itu? Ya. Tidak mungkin 3 jam, paling lama 10 menit dengan zikir sholat sunat. Tapi lewat saja. Ya, ini yang dipanggilkan manusia, panggilkan orang yang beriman gitu kan, Ya. yang memanggil Allah, syariatan dalam muadzin, yang memegang Allah. Tapi kenapa tidak terpanggil? Cuma lewat saja. Terus ditanya kenapa? Nanti di rumah pada perjalanannya jauh. Ya, betul Pak. Perjalanan jauh, rumahnya jauh gitu Iya, kan. iya. Kenapa tidak singgah dulu di masjid, melaksanakan sholat asar atau zuhur, zikir sholat sunat, selesai pulangnya sudah enak. Ya. Andai kata punya azab di rumah saja, kita tidak tahu di perjalanan terjadi apa. Ya, betul. Seperti itu Pak. Kalau misalnya terjadi apa-apa terantas, maaf ya, Ya. meninggal, Nah, belum sholat, pada waktunya sudah datang. ya. Terus bagaimana hal seperti itu terjadi? Masya Allah, naudzubillah min dzalik. Sungguh Maka, celaka seperti itu ya Pak ya. betul, maka kesempatan waktu, kesempatan umur, kita pergunakanlah sebaik-baiknya. Bukan tidak boleh Islam mengejar dunia, boleh. Umat Islam harus kaya. Bagaimana kalau tidak kaya? Karena kita dituntut untuk membayar zakat, infak, sedekah dan sebagainya. Kita pergi ke haji dengan biaya, kita Ya. pergi umrah dengan biaya. Umat Islam harus kaya. Tetapi kaya yang bagaimana? Tentu yubadiru fi ta'atillah. Ya. Orang yang kaya tapi taat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perintah-perintah seperti itu. Ya, betul Pak. Kadang yang sekarang ya zaman-zaman sekarang gitu Pak ya. Orang-orang kan sibuknya sekarang karena gadget gitu kan Pak ya. Jadi ketika azan berkumandang ataupun mungkin saatnya pulang kerja gitu ya di sore hari itu dihiraukan saja gitu Pak ya. Nanti saja mungkin di rumah gitu ya. Iya. Atau nanti sajalah gitu pas di rumah setelah sampai gitu. Kenapa nggak itu juga dilakukan gitu. Itu sebetulnya itu yang harus dihindari itu yang seperti itu ya Pak ya. Iya. Berarti pada saat azan berkumandang kita langsung bersigap gitu, Pak ya. Bersigap, tapi panggilan Allah. Ya. Saya sampaikan kembali. Ketika adzan kumandang itu sebetulnya langit bergetar, bumi bergetar. Ya. Karena panggilan Allah, bahasa Allah yang keluar itu. Maka kan Sidi, kalau kita melihat ketika manusia menjalani kehidupan di dunia ini, kan ada 3 kelompok. Yang pertama adalah orang yang beriman. Yang kedua, orang yang munafik. Yang ketiga, orang kafir. Orang yang beriman ketika menjalani kehidupan itu adalah watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Orang yang beriman itu menjadikan dunia ini sebagai tempat berbekal untuk menuju ketakwaan. Bekal yang akan dibawa itu bekal ketakwaan. Ya. Maka kata orang yang beriman, adunya mazra'atul akhirah, dunia ini sebagai tempat bercocok tanam. Nanti menuainya itu adalah di akhirat. Jadi orang yang beriman itu adalah
Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, maka dia mengumpulkan amal-amal kebaikan, amal ketakwaannya untuk berbekal menuju Allah Subhanahu wa taala, menuju perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa demikian? Perjalanannya boleh sendirian, dalam keheningan malam, dalam gelap gulita menuju Allah Subhanahu wa taala. Di sana Allah akan bertanya, kita akan mempertanggungjawabkan perjalanan kita selama di dunia. Ya. Maka orang yang beriman, watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Yang kedua, Ya. orang munafik menggeluti kehidupan dunia ini adalah dijadikannya sebagai zina, sebagai perhiasan saja. Memperkaya diri, mempercantik diri. Orang Ya, munafik itu. Orang yang kafir menjadikan dunia ini adalah sebagai guru, sebagai tempat bermain, berwisata. Tidak memikirkan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting senang di dunia saja, selesai. Dia tidak percaya lagi akan kematian, tidak percaya alam kubur, dan tidak percaya alam akhirat. Orang kafir. Maka dua kelompok ini, orang kafir, orang munafik, amalnya itu berterbangan seperti debu. Lihat Quran surah Al-Furqan ayat ke-23. Oh, betul. Termasuk juga gini Pak, ini termasuk golongan orang munafik bukan gitu ya? Kalau misalkan ini kita sering sholat gitu ya, yang sering sholat, tapi sholatnya tuh ibaratkan hanya zuhur, asar dan juga maghrib gitu. Kalau subuh mungkin kan malas ya karena mungkin bangun pagi gitu, dan juga isya gitu. Nah itu termasuk golongan orang munafik bukan Pak? Iya. Karena ada yang bilang itu termasuk golongan-golongan orang yang munafik gitu. Betul. Jadi bedanya umat Islam yang beriman dengan kafir itu pada sholat. Ya. Kalau sholat seluruhnya terlaksanakan 5 waktu orang Islam. Karena sholat itu yang agama gitu kan Pak? Betul. Gitu kan, as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama, kan gitu. Betul. Jadi ketika orang Islam itu akan melaksanakan konsekuensinya itu beribadah kepada Allah 5 kali dalam sehari. Isya, subuh, zuhur, asar, maghrib. Itu adalah sebuah keharusan bagi orang yang beriman. Maka ketika tidak melaksanakan, tinggal tadi perbedaannya. Bedanya umat Islam dengan orang kafir itu terletak kepada sholatnya. Betul. Jadi bukan hanya di lewat sholat subuh dan isyanya juga ya, tapi kalau sholat yang lain waktu zuhur dan asar dilewat juga termasuknya kayak orang munafik. Iya. Jadi gini, malasnya ibadah sholat isya itu tandanya orang munafik. Betul. Gitu kan? Ya. Jadi kemalasan, tanda orang munafik itu malas sholat isya, malas sholat subuh. Itu. Dan sholat yang paling berat itu kita laksanakan adalah sholat isya dan sholat subuh. Sholat subuh. Maka pernah saya sampaikan, ada yang aqimus sholat, ada yang qamus sholat. Gitu kan? Ya. Ada orang yang mendirikan sholat, itulah orang yang beriman. Ada yang qamus sholat, itu adalah orang munafik. Gitu. Tadi itu hanya berdiri sholat saja. Sholat apa? Kadang-kadang sholat duhur, asarnya tidak. Sholat maghrib, isyanya tidak. Karena dia cuma berdiri sholat saja. Tidak punya makna apapun. Gitu. Betul. Jadi ini yang bertakwa dan yang beriman sebetulnya yang saat dilakukan pada bulan Ramadan juga sebetulnya nanti pada saat fitrah atau pada saat hari kemenangan nanti gitu ya, itu yang termasuknya manusia paripurna mungkin yang seperti itu ya Pak ya, yang sholatnya tidak terlewat. Betul. Tadi itu kan, jadi ketika disebut paripurna, menuju manusia paripurna tersebut setelah Ramadan, setelah Idul Fitri, itu adalah tadi yubadiru fi ta'atillah, adalah orang-orang yang hanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perintah-perintahnya. Apapun yang terjadi ketika Allah merintahkan, mereka lakukan, kita lakukan. Apapun yang terjadi berat atau ringan ketika Rasul mengajarkan, kita lakukan. Kenapa? Ati Allah wa atiur Rasul. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Yang kedua tadi, ketika selesai Ramadan menuju Idul Fitri, lantas menjadi manusia paripurna,
wa yajtanibul maharim, dia meninggalkan perbuatan dan makanan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, tapi dia masuk dalam ranah perbuatan dan amal-amal salih dan makanan yang halal. Gitu kan? Ya, betul. Yang ketiga, wa yubsinu ila man asa ilai, dia tahu bahwa dia tidak bisa hidup sendiri, antara satu dengan yang lainnya ada hubungan sosial, keterkaitan, saling bantu-membantu, tawasul bil haqqi wa tawasul bis sabri. Maka dia akan menjalin silaturahim dengan saudara-saudaranya. Yang keempatnya tadi wassalatul khamru ma'al iman, wassalatul khamsu ma'al iman. Maka dia akan tetap berdiri untuk memakmurkan masjid, melaksanakan sholat berjamaah dengan iman. Ya, betul, Pak. Tapi dengan manusia paripurna ini, Pak, sebetulnya ya, yang lebih pantas, ya, maksudnya lebih pantas disebut manusia paripurna atau yang mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum itu, Pak. Nah, itu sebetulnya yang seperti apa, Pak? Iya. Sudah pantaskah Kang Sedi kita menerima ungkapan Selamat Idul Fitri? Nah, betul. Sudah pantaskah kita menerima ungkapan taqabbalallahu minna wa minkum? Itu kan? Ya. Siapa sebetulnya si orang yang pantas mendapatkan Selamat Idul Fitri tersebut? Siapakah si orang yang pantas mendapatkan doa taqabbalallahu minna wa minkum tersebut? Apakah kita? Belum tentu. Kenapa demikian? Rasulullah menyampaikan bahwa banyak di umatku yang melaksanakan sahur tapi hanya berbuah lapar dan dahaga saja. Rubba shaimi laisa lahu min siyamihi ila ju'. Banyak umat kami yang melaksanakan qiyamul lail tarawih tapi hanya berbuah kantuk saja. Rubba qaimi laisa lahu min qiyamihi ila syahr. Lantas siapa sih yang mendapatkan itu Idul Fitri itu? Apa yang mendapatkan doa itu? Tadi adalah orang-orang yang tadi taat kepada Allah. Maka dalam ayat yang lain Allah menyampaikan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menciptakan semulia-mulianya manusia untuk apa? Untuk hanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka goalsnya yang tadi itu adalah la'alakum tattaqun. La'alakum tattaqun. Iya, betul. Karena bakal berarti kan ujung-ujung gitu kan? Ya, jadi orang yang la'alakum tattaqun itu adalah yang tadi kreditnya empat itu. Ya, betul. Maka ketika ada pada orang itu yang empat tersebut, pantas yang mendapatkan ucapan selamat raya Hari Raya Idul Fitri minal a'idin wal faizin, dari kembali kepada kesucian. Jangan sampai, kan kalimat fitri ini terbagi menjadi dua. Ada kalimat fitri dengan huruf to, ada fitri. Kalau fitri, Idul Fitri, kembali kepada kesucian, kembali kepada Allah. Tapi kalau fitri, futur, kembali ke sarapan pagi. Nah, kita memilih mana? Mau kembali kepada Allah dengan hamba yang suci, setelah Allah menghapuskan dosa-dosanya lewat proses Ramadan dan lain sebagainya, atau hanya menikmati sarapan pagi kembali. Itu. Ya, itu lebih baiknya kembali kepada Allah. Kepada Allah, memang tujuan seperti itu. Kenapa mungkin disebut kembali kepada sarapan pagi? Karena momennya di Idul Fitri memang seperti itu ya, Pak. Kan kalau di luar bulan Ramadan kita sarapan pagi jam 7. Kita ke jam 7, jam 8 seperti itu. Iya, betul. Kalau di bulan Ramadan ada sahur. Nah, gitu. Jadi momen-momennya di situ ya. Mungkin pada saat Idul Fitri kita ya momennya pada saat sarapannya ya pagi-pagi ya. Kalau di bulan Ramadan ya paling pada saat sahur gitu. Pada sahur. Nah, tapi kalau misalkan pada saat kita yang ingin menuju manusia paripurna pada saat Idul Fitri ya Pak ya. Tapi di bulan Ramadan itu justru kita untuk mengamalkan iman dan juga takwa itu kita malah kecenderungannya berbeda gitu Pak ya. Malah tidak tekun gitu ya. Nah, apakah yang seperti itu juga nanti termasuk orang yang paripurna? Karena nanti misalkan takwa ya kita ngaji gitu ya. Tapi sholat enggak gitu. Atau enggak mungkin puasanya ya semaunya aja. Gitu ya. Baik, kasih deh begini. Amal yang pertama yang ditanya Allah itu adalah sholat. Baik sholatnya, baiklah seluruh amal ibadahnya. Tapi jangan harap ketika sholatnya tidak baik, amal yang lain menjadi baik. Karena sholat itu adalah soko guru daripada seluruh amal kehidupan manusia.
Kang Sidik kalau baca Quran, tarawih, Ya. saumnya tidak bolong dan sebagainya, tapi tidak sholat, maaf, Itu hangus. itu hangus, hapus. Al-Furqan 23, Ya. bagaikan debu yang berterbangan Angin. terbawa angin. Jadi orang sekarang banyak sholat, doa, baca Quran, tapi ketika selesai Ramadan sholatnya tidak. Sholatnya dilalaikan, semata sholat ditingkat. Tapi sholatnya tidak, maaf. Karena sholat itu adalah merupakan soko guru dari seluruh amal ibadah manusia. Ya. Kenapa? Dalam sholat itu merupakan ramuan daripada seluruh amal ibadah manusia. Kan Sidik? Ya. Di dalam sholat itu ada ikrar keimanan kepada Allah. Dan itu kita lihat dalam rukun iman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada dalam sholat, ada. Di dalam sholat ada haji. Kenapa demikian? Kita tidak sah sholat ketika kita menghadap ke sebelah timur. Harus ke sebelah barat atau Ya. kiblatullah. Kiblatullah. Maka Allahu Akbar masuk ke dalam ranah haji. Itulah kita, kiblat kita ke Baitullah. Di dalam sholat ada haji. Ya. Di dalam sholat ada saum. Maka ketika sholat sudah tidak boleh lagi kita makan dan minum. Kan tidak boleh. Ya, Ketika sholat makan bala-bala, Ya, nggak boleh. minum cendol, nggak boleh Betul. sedang sholat. Kenapa kamu sedang sholat? Nggak boleh sedang saum. Pokoknya sholat itu adalah merupakan ramuan daripada seluruh kegiatan amal ibadah manusia. Maka sholat menjadi tolak ukur daripada seluruh amal ibadah manusia. Baik sholatnya, baiklah seluruh amal ibadahnya. Tidak baik sholatnya, jangan harap saumnya menjadi baik, sedekahnya menjadi baik, hajinya menjadi baik. Karena sholat merupakan tolak ukur ibadah. Betul. Betul, Pak. Gitu. Tapi terkadang orang sholat juga ada yang harus sempurna kan Pak ya, sholat itu juga kadang ada yang tidak sempurna gitu ya, kadang sholatnya terburu-buru gitu ya, terus bacaannya juga terburu-buru gitu. Nah itu sedangkan dia inginnya bertakwa gitu Pak. Iya. Nah itu sholatnya ya seperti itu gitu ya Iya, Pak, terburu-buru. Terus juga saum sih dijalankan tapi sholat enggak gitu Pak. Nah itu mungkin termasuk dengan yang tadi mungkin Dan Pak ya. tadi, betul, yang tadi itu. Jadi, ciri maaf ya, Ya. ciri orang munafik itu adalah tadi qamus salat. Ketika sholat itu terburu-buru. Ya. Ketika banyak orang sholatnya salah, terus bacaannya panjang gitu kan. Tapi ketika sendiri Terburu-buru ya. Ya. itu kan gitu. Maka di dalam Islam kita tidak demikian. Ketika kita selesai sholat, jangan terburu-buru pergi juga. Harus pikir di situ. Ya. Dan saya sampaikan kembali, selesai sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, zikir kepada Allah subhanallah, alhamdulillah, terus-terusnya, gitu kan. Itulah amalan-amalan ahli syurga. Lalu kita berdoa kepada Allah. Jangan pindah dulu. Kenapa demikian? Karena Allah sedang mengaminkan doa kita. Selesai berdoa baru kita pindah. Untuk apa? Untuk membedakan sholat sunnah dengan sholat fardu. Untuk apa? Tempat-tempat yang kita tempati secara berpindah-pindah menjadi saksi di hadapan Allah, karena tempat itu ridho dipergunakan untuk beribadah kepada Allah. Baik, betul. Gitu. Berarti banyak sekali apa yang memang yang harus kita pelajari lagi dan perdalam lagi ya Pak ya, karena mengenai sholatnya, terus juga ibadah-ibadah yang lain gitu ya, agar sempurna, dan juga nanti pada saat Idul Fitri nanti kita menjadi betul-betul manusia yang paripurna gitu Pak. Iya, nah sini begini. Sebetulnya kalau di usia sudah 40, sudah 30, 40, apa sudah balik lah gitu ya. Ya, betul. Itu sebetulnya kita jangan lagi bertanya tentang sholat sebetulnya. Ya. Jangan bertanya lagi tentang wudhu sebetulnya. Sudah harus paham, sudah harus tahu. Ya. Usia 40 tahun sudah harus tahu tentang sholat, bagaimana yang sempurna, bagaimana yang tidak sempurna, bagaimana yang membatalkannya, bagaimana yang tidak membatalkannya. Wudhu pun demikian, harus sudah kita kuasai. Ya. Tetapi kan sering bertanya, Bapak-bapak gimana sholat kita ini untuk di perjalanan berapa rakaat sih? Padahal itu kan sudah harus dipelajari, dikuasai. Ya. Di usia 40 tahun harus sudah sigaplah dengan sholat itu. Sudah tumanina, sudah bisa menikmati. Tidak lagi bertanya tentang ABCD. Ya, betul. Terus
ketika usia 40 tahun kemarin kemana saja? Mhm. Kan gitu kan? Iya, Nah, sekarang usia 60 tahun baru bisa membuka Al-Quran, membaca Al-Quran terbata-bata. 59 tahun ke belakang kemana saja? sisanya kemana saja gitu kan Pak ya? Itu kan seperti Iya, itu. betul. Nah, lantas kita ingin mengejarnya manusia yang paripurna, yang la'allakum tattaqun, ketika selesai Ramadan mendapatkan pujian selamat Idul Fitri minal aidin wal faizin, tapi di sisi lain sholatnya belang Belang betong betong. ya. Bahkan ketika terjadi sholat pun, cara duduknya pun salah, cara takbirnya pun Salah, salah. ya. Kayak gitu kan? Ya. Banyak di antara kita, orang-orang kita, ketika di masjid, bagaimana duduk tasyahud awal, bagaimana duduk tasyahud akhir, bagaimana takbiratul ihram, bagaimana menyimpan kedua lengan itu, kan banyak. Ya, betul. Banyak. Itu banyak yang salah. Bukan salah, kurang tepat, Kurang tidak sesuai tepat, dengan ya. tuntunan gitu kan. Banyak seperti itu. Tapi kalau misalkan memang sholatnya tidak sempurna atau seperti itu ya Pak ya, yang tadi yang sudah Bapak katakan gitu ya. Nah, kalau ibaratkan kita bertakwa, sholat sih sering gitu Pak ya, bahkan 5 waktu gitu Pak ya, tapi sholatnya tidak sempurna gitu. Nah, ada kemungkinan ini nggak diterima sholatnya Pak. Iya. Ibadah. Ketika kita sudah berusaha, Ya. ketika kita sudah menuntut ilmu, kemampuan seseorang kan berbeda-beda. Ya. Yang ingin sampaikan adalah bagaimana kita telah melakukan proses perjalanan itu. Adapun hasilnya kan kita tidak tahu. Allah yang menentukan hasilnya. Ya. Yang jelas ketika Allah menyampaikan sholatlah. Bagaimana caranya? Lihat tuntunan Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usalli, kata Rasulullah. Maka sholatlah sebagaimana aku sholat. Bagaimana? Ada kitab-kitab yang menjelaskan tentang bab sholat. Ada yang menjelaskan tentang apa? Saum. Ya. Itu sudah banyak sekali buku-buku kitab-kitab 14 abad yang lalu Rasulullah mengajarkan demikian. Tapi kayaknya itu usia 60 tahun baru buka apa sih Quran itu? Betul kan? Betul. Ada Masya Allah. Itu kemana saja? Padahal usia 60 tahun boleh jadi waktu maghrib sudah tiba kan? Iya, betul, betul. Seperti itu. Ya, harusnya kita sadarinya lebih dari muda sekarang gitu Pak ya. Betul. Harus lebih sering membaca Quran gitu ya Pak, beribadah lagi dan juga lebih bertakwa lagi gitu ya Pak ya. Iya, Rasulullah menjelaskan begini kan Segi. Aku cinta kepada orang tua yang rajin ke masjid. Aku cinta kepada orang tua yang rajin ke masjid. Ya pantas orang tua yang rajin ke masjid harus seperti itu. Tapi kata Rasulullah, aku lebih mencintai seorang pemuda yang rajin ke masjid. Lebih mencintai kan? Ya. Ada 6 golongan yang dapat naungan di mil akhir nanti. Ya. Di antaranya adalah pemuda yang hatinya terkesan dengan masjid, terkait dengan masjid. Seperti itu. Ya. Allah cinta, Rasulullah cinta kepada orang tua yang rajin ke masjid, tapi Rasulullah lebih mencintai pemuda yang rajin di masjid. Ya. Kenapa? Masa muda hawa nafsunya lebih tinggi gitu. Nah sekarang justru banyak yang dilihat di masjid itu adalah pemuda-pemuda masjid gitu Pak ya, pemuda-pemuda masjid yang menegakkan kayak ajaran-ajaran Islam gitu Pak ya, itu justru lebih diperbantukan gitu ya oleh kayak semacam pendiri Islam gitu ya Pak ya. Itu lebih diperbantukan gitu ya, anak-anak muda zaman sekarang gitu ya. Karena juga dari segi effortnya gitu ya, untuk anak-anak muda ini bisa mensiarkan dakwah gitu ya secara luas gitu Pak ya gitu. Betul. Nah itu sih mungkin hikmahnya gitu ya. Iya. Betul, ya saya potong. Ya. Jadi Kang Sidik sungguh berbangga hati saat ini kita banyak pemuda-pemuda hijrah. Kalau kita lihat di masjid-masjid sekarang banyak para pemudi ingin menggaungkan keislaman. Sangat bersyukur sekali mempelajari Islam, mempelajari Al-Quran, ada yang khatam Al-Quran, yang hafid Al-Quran dan sebagainya. Sekarang sudah semangat. Kenapa demikian? Jangan sampai kita terkesan dengan sinyal Rasulullah 15 abad yang lalu. La yabqa
minal islami ila ismu. Suatu saat nanti Islam itu hanya sebuah nama saja. La yalqa minal Qur'an ila rasmu. Satu saat nanti Quran itu hanya sebuah tulisan saja. Ya. Ditinggalkan oleh penghuninya, ditinggalkan oleh para pembacanya. Jangan sampai terjadi demikian. Maka bersyukurlah para pemuda sekarang antusias untuk Ya. menggali Islam, Betul. membaca Quran dan sebagainya. Berbanggalah kita. Saya sendiri merasa bangga sekali. Ya. Para pemuda menjadi imam masjid. Kita melihat kan sini di YouTube itu anak-anak yang siap menjadi imam masjid. Di belakangnya adalah aki-aki yang sudah puluhan tahun kan seperti itu ya. Betul. Ya, yang saya amati memang seperti itu ya Pak ya. Yang anak-anak muda sekarang justru lebih bagus dan mempunyai effort yang bagus gitu ya untuk bisa memimpin Islam jadi di depan gitu ya. Betul. Ya. Baik Pak, sebentar saya ingin informasikan dulu nih ya untuk para pemirsa bagi yang baru bergabung gitu ya. Boleh. Yang baru bergabung bersama kami, selamat bergabung karena Anda sekarang telah bergabung bersama kami di acara Syiar Ramadan 1443 Hijriah. Nah, baik Pak, kita kembali lagi ke pembahasan kita nih Pak, yang menuju manusia paripurna. Gitu. Iya. Kalau ibaratkan tadi kan menuju manusia paripurna itu sudah dijelaskan Pak ya. Ada di Idul Fitri gitu ya, hari kemenangannya. Iya. Kalau misalkan di Idul Fitri tersebut itu sebetulnya yang tadi silaturahmi itu kan wajib Pak ya, atau sunnah sebetulnya? Wajib silaturahmi. Wajib. Jadi tidak apapun maksudnya nggak silaturahmi bagaimana itu? Iya. Rasulullah menyampaikan demikian. Ya. La yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak masuk surga Allah orang yang memutuskan silaturahim. Ya. Tidak masuk surga Allah. La yadkhulul jannah. Tidak masuk surga Allah. Siapa? Qati'ur rahim. Orang yang memutuskan silaturahim. Artinya apa? Jadi silaturahim itu wajib. Maka orang yang memutuskan silaturahim juga dosa. Maka kalau kita bersangkutan dengan sesama kita, cukup 3 hari saja. Kesananya saling memaafkan. Kan seperti itu. Ya, jangan menyimpan dendam gitu Pak ya. Kadang orang yang mau bersilaturahmi tapi ada orang yang misalkan sakit hati dulunya gitu ya. Dan itu berarti nggak sempat silaturahmi gitu ya. Tapi ke orang lain dan sebagainya, orang tua gitu, apalagi orang tua ya Pak ya. Itu nggak boleh kita untuk menyimpan rasa dendam gitu ya. Nah itu bagaimana hukumnya tetap Pak tidak diterima gitu ya? Atau itu sangat kayak silaturahmi kan memang wajib. Dan kalau misalkan kita tidak silaturahmi bahwa kita mungkin ada masalah dengan orang tua atau dengan orang lain, kita tidak maaf-maafan gitu ya. Iya, ikrar maaf, datang ke sana, mohon maaf dan sebagainya. Sebetulnya hablum minanas itu adalah harus antara personal dengan personal. Betul. Gitu kan? Datang dengan sesama kesalahannya disebutkan. Mohon maaf, saya telah melakukan kesalahan. Kalau misalnya orang itu tidak memaafkan kita, kata Allah, mereka tidak punya maaf. Kata Allah, akulah yang punya maaf itu. Saya terkesan dengan sebuah riwayat Kang Siti. Suatu ketika Rasulullah berkumpul dengan para sahabat. Maka seketika Rasulullah menyampaikan, kita tunggu seseorang akan datang sebagai ahlu syurga. Lalu ditunggu, datanglah seseorang itu. Bukan orang yang luar biasa. Orang yang biasa-biasa saja datang. Sholat, selesai sholat berdoa, terus baca Quran sebagai salam, pergi lagi. Hari keduanya, Rasulullah menyampaikan, sebentar lagi kita akan kedatangan syurga. Hari ketiga, sama. Tidak ada amal yang lain kecuali sholat, berdoa, sedikit baca Quran, lalu pamit kepada Rasulullah SAW. Selesai. Kan para sahabat bertanya, apa sih keistimewaan orang tersebut sehingga Rasulullah menyampaikan sebagai ahlu syurga? Maka para sahabat itu berizin kepada Rasulullah, aku mohon izin untuk bermalam di rumah si fulan tersebut. Maka bermalamlah di rumah si fulan tersebut dengan izin si fulan tersebut. 3 malam berturut-turut. Diintipnya ada yang dilakukan. Biasa. Dia sholat fardu, dia sholat mulai, zikir, tidur. Hari berikutnya sama seperti itu. Maka seperti apa sih sehingga Rasul menjaminkan di ahlu surga? Maka sebelum pamit,
Sahabat bertanya kepada si fulan, wahai ya fulan, sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah, engkau adalah ahli syurga. Kiranya amalan apa yang dilakukan tersebut? Aku melihatnya setiap malam tidak ada yang istimewa. Bahkan mungkin kalau dia mengatakan aku lebih istimewa daripada amal, bukan begitu? Seorang sahabat, Ya. tapi orang itu tersenyum saja. Apa ya amalan yang aku lakukan sehingga Rasulullah akan demikian? Berpikir, dia berpikir. Akhirnya dia menemukan, oh mungkin ini jawabannya. Kenapa Rasulullah mengatakan ahlu adalah ahlu syurga? Sebetulnya aku tidak punya amalan yang istimewa, kecuali jelang aku tidur, aku telah memaafkan kesalahan saudara-saudaraku yang telah menyakitiku. Ya. Sebelum dia minta maaf, aku telah memaafkan kesalahan. Dan itu aku lakukan jelang aku tidur. Amalan inilah mungkin yang Rasulullah pandang, aku dianggap aku sebagai ahlu syurga. Ya. Ternyata disitulah letaknya wayusinu ila man asailah, memaafkan kesalahan orang lain. Semulia-mulianya manusia adalah manusia yang memaafkan kesalahan orang lain tanpa sepengetahuan daripada Itu sendiri apa ya? Ya justru lebih mulia gitu ya orang yang memaafkan itu dengan hati yang tulus itu lebih mulia gitu ya. Setuju. Atau kita yang lebih meminta maaf duluan itu juga sebetulnya sempurna itu. Jangan menunggu kita untuk diminta maaf. Itu sebetulnya yang tidak dibolehkan ya Pak ya. Ya, baik Pak. Sebetulnya kita tidak ada sesi diskusi melalui sosial media Pak ya. Baik untuk sesi materi untuk acara Syiar Ramadan ini mungkin kita akhiri sampai sini Bapak. Ya, mohon maaf. Ya baik Bapak, terima kasih banyak atas materi yang sudah disampaikan kepada sahabat RSMB. Ini sebetulnya maknanya sangat banyak sekali ya Pak ya, dan juga sangat ya Masya Allah sangat menyentuh hati gitu ya bagi sahabat RSMB nih ya. Mungkin makna dari manusia menuju manusia paripurna di Idul Fitri ini ya Pak ya. Dan mungkin kita harus meningkatkan iman dan takwa kita, terus juga harus beriman gitu ya, memperdalam ibadah-ibadah ya Pak ya, dan jangan menyimpan rasa dendam apapun gitu Pak ya. Dengan hati yang tulus itu justru lebih yang paling mulia gitu ya Pak ya. Ya, baik untuk sahabat RSMB, kita jumpa lagi di sesi berikutnya di Syiar Ramadan. Semoga diberikan kesehatan selalu, dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada kru yang terkait. Juga terima kasih untuk Bapak Tarsa telah hadir ya untuk acara kita kali ini. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan Pak ya, dan diberikan umur untuk kita bisa ketemu lagi nih Pak di sesi berikutnya ya Pak. Insyaallah. Amin. Baik, sahabat RSMB, untuk acara kita akhiri. Nasrul minallah wa batun qorib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.